Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Widadi, NIM 23050754232, akan mempresentasikan laporan studi independen yang berjudul Analisis Depresiasi Harga dan Dinamika Pasar Mobil Bekas di Indonesia untuk mendukung ekonomi sirkular di PT Phoenix Seven Aurum dengan dosen pembimbing Pak Slamet Prasetyo Utomo, SPD MT. Latar belakang: perkembangan teknologi digital menjadikan data sebagai aset penting dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kemampuan analisis data menjadi salah satu kompetensi yang banyak dibutuhkan di dunia industri. Melalui program studi independen di PT Phoenix Seven Aurum Divisi Data Analis, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk menghasilkan insight yang bermanfaat. Final project yang diangkat berjudul Analisis Depresiasi Harga dan Dinamika Pasar Mobil Bekas di Indonesia untuk mendukung ekonomi sirkular. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas seperti usia kendaraan, merek, jarak tempuh, jenis bahan bakar, dan transmisi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan pemahaman mengenai peran pasar mobil bekas dalam mendukung konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kendaraan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan studi independen. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan kompetensi sebagai data analis melalui pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam proses pengolahan data, mulai dari data cleaning, data pre-processing, exploratory data analis, hingga visualisasi data. Tujuan yang ketiga, menguasai penggunaan berbagai tools analis data seperti Microsoft Excel, SQL, Python, dan Looker Studio atau Power BI untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah manfaat studi independen. Manfaat yang pertama adalah menguasai proses pengumpulan, pembersihan atau data cleaning, analisis, dan interpretasi data. Manfaat yang kedua adalah memahami alur kerja data analis sesuai kebutuhan industri. Tujuan yang ketiga adalah belajar mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data, serta memberikan rekomendasi berbasis data atau data-driven decision making. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam membuat dashboard dan laporan analitis. Manfaat yang kelima, terlibat dalam project based learning yang memsimulasikan permasalahan bisnis nyata. Selanjutnya adalah profil perusahaan tempat studi independen, yaitu PT Phoenix Seven Aurum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, pendidikan, dan pengembangan talenta digital. Berkantor pusat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Phoenix Seven hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan industri melalui penyelenggaraan program pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Perusahaan ini berkomitmen mencetak talenta digital yang siap menghadapi kebutuhan industri dengan mengedepankan kurikulum future skill, pendampingan oleh praktisi profesional, serta pengalaman mengerjakan proyek nyata. Selanjutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan studi independen. Waktu pelaksanaan 6 Maret 2026 sampai 20 Juni 2026. Hari kerja Senin sampai Jumat. Tempat studi independen PT Phoenix Seven Aurum. Alamat
Jalan Watu Gede nomor 58, Wonorejo, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Masalah utama yang kami angkat adalah asimetri informasi di pasar mobil bekas. Dalam teori ekonomi, ini dikenal sebagai the lemon market. Artinya, pembeli dan penjual tidak memiliki informasi yang seimbang. Penjual biasanya mengetahui kondisi kendaraan lebih detail, sementara pembeli hanya melihat informasi terbatas seperti harga, tahun kendaraan, brand, dan odometer. Kondisi ini membuat pembeli takut mengalami overpaying, yaitu membayar lebih mahal dari nilai wajar kendaraan. Di sisi lain, penjual atau pemilik kendaraan juga bisa kehilangan insentif untuk merawat asetnya, karena pasar belum tentu memberi harga lebih unggul, lebih tinggi pada mobil yang benar-benar dirawat dengan baik. Akibatnya, pasar menjadi opaque atau tidak transparan. Konsumen bisa terdorong mengganti kendaraan terlalu cepat karena menganggap nilai mobil bekas pasti jatuh drastis. Dari masalah ini, kami merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana pola depresiasi harga menurut brand, usia, dan milik. Yang kedua, variabel apa yang paling menentukan harga listing. Yang ketiga, bagaimana data membantu strategi ekonomi sirkular. Selanjutnya adalah data quality dan metodologi. Prinsip yang kami gunakan adalah gerbag in, gerbag out. Jika data yang masuk salah, maka visualisasi dan insight yang keluar juga bisa menyesatkan. Dataset kami terdiri dari 609 observasi listing, 13 merek kendaraan, dan rentang tahun 2010 sampai 2023. Tahap cleaning paling penting adalah koreksi pada kolom milik. Dataset menggunakan format Indonesia, di mana titik digunakan bagi pemisah ribuan. Contohnya angka 10.508 berarti 10.500 km, bukan 10,508 km. Jika format ini tidak dikoreksi, analisis milik akan akan salah besar. Karena itu, nilai milik dikalikan 1000 agar sesuai dengan satuan kilometer sebenarnya. Selain itu, lokasi yang berisi oknon kami ubah menjadi NaN agar tidak dianggap sebagai lokasi valid. Kami juga membuat beberapa variabel turunan, yaitu vehicle age untuk usia kendaraan, total features untuk jumlah fitur kendaraan, dan price segment untuk kategori harga. Setelah tahap ini, data siap digunakan untuk EDA, visualisasi, insight generation, dan rekomendasi. Selanjutnya ada dashboard depresi harga mobil bekas Indonesia, konsumsi dan produksi ekonomi sirkular. Dashboard ini berfungsi sebagai ringkasan awal dari proses eksplorasi data. Di dalamnya terdapat beberapa visual utama, seperti tren harga berdasarkan usia kendaraan, hubungan milik dengan harga, median harga pada brand dominan, serta
narasi insight awal. Dari dashboard di samping terlihat bahwa harga listing mobil bekas cenderung turun seiring bertambahnya usia kendaraan. Namun, hubungan milik terhadap harga terlihat relatif lemah. Ini menjadi temuan awal yang cukup menarik, karena pasar sering menganggap odometer sebagai indikator utama dalam menentukan harga mobil bekas. Dashboard ini menjadi jembatan dari tahap visualisasi menuju tahap insight. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat tren harga mobil bekas berdasarkan usia kendaraan pada tahun analisis 2026. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa rata-rata dan median harga cenderung menurun ketika usia kendaraan bertambah. Artinya, faktor waktu atau usia kendaraan memiliki pengaruh nyata terhadap harga listing. Walaupun ada beberapa titik yang naik turun karena komposisi brand dan model kendaraan di setiap usia tidak selalu sama. Tren besarnya tetap terlihat. Semakin tua kendaraan, harga cenderung semakin rendah. Insight pentingnya adalah depresiasi waktu terlihat lebih konsisten dibandingkan efek milik, terutama pada kendaraan usia di 8 tahun ke atas. Pelemahan harga mulai terlihat lebih jelas. Jadi dalam pasar mobil bekas, usia kendaraan perlu menjadi salah satu indikator utama dalam membaca nilai residual. Selanjutnya, dashboard ini menjelaskan adalah scatter plot antara milik dan harga listing. Secara teori, semakin tinggi milik, harga kendaraan seharusnya semakin rendah. Namun, dari grafik ini, hubungan tersebut terlihat lemah. Korelasi milik terhadap harga hanya sekitar 0,077 atau bisa dibulatkan menjadi min 0,8. Ini berarti hubungannya negatif, tetapi tidak kuat. Dengan kata lain, milik memang penting secara teknis karena berkaitan dengan kehausan kendaraan. Tetapi dalam data listing ini, odometer bukan satu-satunya faktor penentu harga. Ada mobil dengan milik cukup tinggi yang masih memiliki harga relatif baik. Kemungkinan ini dipengaruhi oleh usia kendaraan, brand, fitur transmisi, dan segmen pasar. So what-nya adalah, pasar tidak boleh hanya membaca kilometer. Untuk menentukan harga wajar, kita perlu benchmark yang lebih lengkap. Selanjutnya, dashboard ini menunjukkan median harga listing pada 5 brand dominan dalam dataset. Brand yang dibandingkan adalah Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, dan Daihatsu. Dari grafik ini, Mitsubishi memiliki median harga tertinggi di antara 5 brand dominan. Sedangkan Toyota memiliki jumlah listing terbesar, yaitu 171 observasi. Hal ini menunjukkan bahwa brand memiliki peran dalam menentukan harga. Brand tidak hanya menjadi identitas kendaraan, tetapi juga mencerminkan persepsi pasar, ketersediaan suku cadang, jaringan servis, dan kepercayaan konsumen. Namun, perlu diperhatikan bahwa median harga brand tidak otomatis berarti brand tersebut paling tidak terdepresiasi, karena setiap brand bisa memiliki komposisi model, tahun, dan fitur yang berbeda. Tapi secara umum, visual ini menunjukkan bahwa brand retention matter. Brand tetap menjadi salah satu faktor penting dalam membaca nilai mobil bekas. Selanjutnya, pada bagian ini kita masuk ke visualisasi yang lebih analitis, yaitu heatmap korelasi pasar person. Tujuan heatmap ini adalah membuka black box penentuan harga mobil bekas. Kita ingin melihat variabel numerik mana yang paling berkaitan dengan harga. Ada 3 angka penting. Pertama, korelasi antara harga dan usia kendaraan adalah negatif 0,23. Artinya semakin tua kendaraan, harga listing cenderung turun. Kedua, korelasi antara harga dan milik berarti adalah negatif 0,08. Ini berarti milik
memang memiliki hubungan negatif terhadap harga, tetapi relatif lemah. Ketiga, korelasi antara harga dan total fitur adalah positif 0,46. Ini menunjukkan bahwa kendaraan dengan fitur lebih banyak cenderung memiliki harga lebih tinggi. Fakta kuncinya adalah dalam dataset ini, usia kendaraan sekitar 3 kali lebih kuat menekan harga dibandingkan milik. Sementara itu, fitur justru memperkuat nilai jual. Ini membongkar mitos bahwa odometer adalah penentu utama harga. Data menunjukkan bahwa harga mobil bekas dibentuk oleh kombinasi usia, fitur, brand, dan faktor lainnya. Selanjutnya, setelah melihat korelasi, kami menggunakan model sederhana, yaitu regression, untuk membaca arah faktor yang berhubungan dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah. Model ini bukan digunakan untuk membuat prediksi final yang sempurna, tetapi untuk membantu interpretasi faktor. Dari grafik koefisien model, terlihat bahwa beberapa brand seperti Mitsubishi dan Toyota memiliki arah koefisien positif terhadap harga. Artinya, dalam model ini, brand tersebut cenderung berkaitan dengan harga listing yang lebih tinggi. Variabel total fitur juga memiliki koefisien positif. Ini konsisten dengan heatmap sebelumnya bahwa fitur kendaraan memberikan sinyal nilai tambah. Sebaliknya, visual arc memiliki koefisien negatif, artinya semakin tua kendaraan, harga listing cenderung lebih rendah. Transmisi manual juga tampak memiliki koefisien negatif dalam model, yang menunjukkan bahwa dalam dataset ini, kendaraan manual cenderung berada pada harga lebih rendah dibandingkan kategori referensinya. Kesimpulannya, model mendukung insight EDA. Harga tidak ditentukan oleh satu variabel saja. Brand, fitur, transmisi, dan usia kendaraan membentuk sinyal harga secara bersama-sama. Selanjutnya, jika week 2 berfokus pada visualisasi dan storytelling, maka week 3 naik ke tahap insight generation dan data-driven decision making. Artinya, kita tidak hanya bertanya apa yang terlihat dari grafik, tetapi juga keputusan apa yang bisa diambil dari data. Dashboard week 3 memuat beberapa grafik utama, yaitu timeline depresiasi antar brand, kemiringan depresiasi berdasarkan usia, fitur kendaraan yang berkaitan dengan high value cars, dan metrik usia kendaraan versus milik. Selanjutnya, data menunjukkan data menunjukkan bahwa usia kendaraan lebih kuat menekan harga dibandingkan milik, sehingga pasar terlalu menyederhanakan nilai mobil bekas jika hanya fokus pada odometer. Maka diperlukan bridging benchmark yang memasukkan beberapa variabel sekaligus, seperti usia kendaraan, brand, fitur, milik, dan transmisi. Insight utama kami adalah odometer tinggi bukan vonis mati bagi nilai jual. Selama kendaraan masih relatif muda, berasal dari brand yang kuat, dan memiliki fitur yang kaya, kendaraan tersebut masih bisa mempertahankan harga dengan baik. Dengan kata lain, transparansi data dapat membantu menyeimbangkan informasi antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak lagi hanya menebak harga wajar, dan penjual yang merawat kendaraan juga bisa mendapatkan valuasi yang lebih adil. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan insight, kami menyusun rekomendasi prinsip actionable, relevant, dan priorized. Rekomendasi pertama dan yang paling prioritas adalah
Untuk marketplace mobil bekas, marketplace perlu membangun database pricing mark, yaitu sistem referensi harga berbasis data. Sistem ini dapat menggunakan usia kendaraan, brand, fitur, milik, dan transmisi untuk menilai apakah harga listing termasuk rendah, wajar, atau terlalu tinggi. Rekomendasi kedua adalah konsumen. Konsumen sebaiknya menggunakan kombinasi indikator seperti Faisal AG, milik tahunan, total fitur, dan brand retention. Jadi keputusan pembelian tidak hanya didasarkan pada harga murah atau odometer rendah. Rekomendasi ketiga adalah untuk ekosistem sirkular, perlu adanya insentif bagi pemilik kendaraan yang merawat asetnya dengan baik. Misalnya melalui riwayat servis, kondisi kendaraan, dan fitur yang terverifikasi. Target solusinya adalah mengubah pasar dan opaki market menjadi transparan market. Pasar yang transparan akan memberi insentif bagi perawatan aset jangka panjang. Kesimpulannya, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa transparansi harga dapat berkontribusi pada ekonomi sirkular. Alurnya adalah sebagai berikut. Data menghasilkan transparansi harga. Transparansi harga meningkatkan kepercayaan pasar. Kepercayaan pasar mendorong konsumen membeli mobil bekas berkualitas. Ketika nilai residual lebih jelas, pemilik kendaraan memiliki insight untuk merawat aset lebih lama. Jika kendaraan dirawat dan digunakan lebih lama, maka siklus hidup kendaraan dapat diperpanjang. Jika umur pakai kendaraan dapat diperpanjang, maka kebutuhan produksi kendaraan baru dapat ditekan. Estimasi dampaknya adalah potensial reduksi kebutuhan produksi baru sebesar 25-35%. Pesan utamanya adalah transparansi data bukan sekedar alat bisnis. Transparansi data adalah infrastruktur utama lagi berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.